Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau mau menyala-nyala tidak akan goyah dalam mengikut Kristus ini, engkau harus memperbaiki karakter. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini kau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Wahyu Yohanes Tumorang dalam program Miracle Morning. Kita percaya mujizat selalu baru setiap hari, bahkan setiap pagi bagi kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan sabda Kristus, kita mau sembah Tuhan dengan satu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Tuhan Yesus, hadirlah Kau di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa-Mu melawat setiap kami hamba-hamba Tuhan. Biar kami semakin dekat kepada-Mu. Biar hati, jiwa, dan roh kami diperbaharui setiap hari, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi saksi-Mu, boleh datang ke gunung-Mu yang kudus, berdiam dalam kemah-Mu yang
kami dengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya semuanya. Selamat pagi buat saudaraku terkasih. Hari ini kita belajar bagaimana kita boleh layak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang terus menyala-nyala, yang tidak pernah goyah sampai Dia datang kembali, yang tidak bisa diintimidasi dan diserang oleh iblis atau simbolis. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-15. Haleluya. Pasal 1 sampai 5. Amin. Bapak Ibu sudah jumpa? Kita mau belajar Bapak Ibu dari firman Tuhan ini. Ada 11 karakter, ada 11 poin atau syarat boleh masuk dalam gunung kudus Tuhan. Artinya boleh layak bersekutu dengan Tuhan, boleh masuk dalam hadirat Tuhan, boleh masuk dalam perlindungan kuasa Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5. 2, 3 ya. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung kudus-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau mau menyala-nyala tidak akan goyah dalam mengikut Kristus ini, engkau harus memperbaiki karakter. Mungkin saudara tidak tahu bagaimana pribadi yang berkenan, bagaimana syarat boleh masuk dalam gunung kudus Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dalam kemahnya yang abadi. Saudaraku, kalau kita pilah-pilah, masing-masing kita buat poin demi poin, kita akan melihat, dan kita sudah bacakan ada 11 poin, menjadi pribadi yang saleh masuk dalam hadirat Tuhan, yang boleh menikmati perlindungan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya dulu, apakah saudara mau menyenangkan Tuhan? Amin. Apakah saudara mau menjadi pelaku firman? Amin. Apakah saudara mau hidup dalam kasih Kristus? Amin. Apakah saudara mau menjadi berkat buat sesama? Apakah saudara mau bertobat? Nah, itu dia. Apakah saudara yakin bahwa jika kita melakukan firman Tuhan ini pasti diberkati? Iya. Kita baca referensinya. Kalau saudara melakukan firman ini, kita lakukan firman Tuhan ini, pasti diberkati. Mari kita baca Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai 5. Haleluya. Saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Saya langsung ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ketika kita hidup saleh seperti yang sudah Tuhan katakan kepada kita dalam Mazmur pasal yang ke-15 ini Bapak Ibu, maka Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mulai dari hari ini kita harus menyadari ada perjuangan, ada perbuatan yang harus nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau selama ini engkau mengatakan dirimu orang Kristen, tetapi hidupmu bercelah, sekalipun kita datang gereja, mungkin dalam seminggu itu tiap hari pelayanan ini, doa ini, puasa ini, itu dan segala macam. Tapi kalau hidupmu bercacat celah, sebenarnya kita tidak layak masuk dalam hadirat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, masuk ke dalam kemah abadinya Tuhan. Tidak bisa. Tidak bercacat celah artinya hidup kudus, memiliki reputasi yang baik, memiliki karakter yang saleh, karakter Kristus. Jadi kita sudah baca, saudaraku, yang pertama tadi dikatakan tidak bercacat celah, melakukan yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, artinya jujur dan tulus. Saya mau semuanya kita jujur dan tulus. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, tidak. Lebih dari situ berasal dari si jahat. Jadi dari inti semuanya ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang lidah dan hati. Apa yang keluar dari mulut, dari lidah yang diperkatakan seseorang, itu keluar dari hatinya. Dan Tuhan mau ya kita menjadi pohon yang baik. Pohon yang baik itu ya dikenal dari buahnya. Anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sebenarnya, pelayan Tuhan yang sejati, yang sebenarnya adalah memiliki karakter Kristus. Hatinya penuh kasih, penuh firman, sehingga dia tidak akan bercacat celah, sehingga dia akan berkata jujur dan tulus, menyenangkan hati Tuhan. Tidak memfitnah, tidak berbuat jahat terhadap tetangga, terhadap temannya, tidak menggosipi, bahkan ya tidak memandang hina orang kecil atau orang yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan menghormati hamba Tuhan, menghormati sesama saudara seiman yang hidupnya saleh, yang takut akan Tuhan. Bukan mengejek, membuli, sok-sok pendeta, sok-sok si tua, sok-sok penatua, sok-sok rohani. Tidak boleh. Kita harus berlomba, bertanding, hidup dalam kebenaran, dalam firman. Hari ini saudara pun dikasih oleh Tuhan, mari kita sadari diri ini. Apakah kita sudah layak masuk, menumpang dalam kemahnya Tuhan, atau apakah kita sudah boleh dalam diam di gunung Tuhan? Kemah Tuhan adalah mengatakan, melambangkan persekutuan, sedangkan gunung Tuhan itu melambangkan pemerintahan Allah sendiri. Ini berbicara tentang kerajaan sorga. Kalau saudara dan saya anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak saleh seperti 11 poin ini, kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kemah abadi. Kita tidak akan pernah bisa masuk dalam gunungnya Tuhan. Engkau dan saya tidak layak. Karena apa? Tidak lolos persyaratan. Hari ini masih ada waktu. Hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ini. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh ada hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita sekarang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Ingatlah firman Tuhan Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, akal dan budimu. Hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama. Jadi barang siapa mengatakan dia mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, memfitnah, membuli, menggosipi saudaranya, dia pembohong, menipu diri sendiri. Sia-sialah ibadahnya, sia-sialah korban-korbannya, sia-sialah pelayanannya, semuanya sia-sia Bapak Ibu. Saya mau menghindarkan kita dari kesia-siaan, tetapi kita mau memberkati banyak jiwa-jiwa. Lewat diri kita banyak orang datang kepada Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana boleh kita saudaraku menjadi pribadi yang saleh ini? Dari yang 11 poin ini Bapak Ibu, itu semuanya tergantung hati kita. Hati yang suci, hati yang kudus, hati yang murni. Ya. Oleh sebab itu saya ingatkan sekali lagi,
Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Full gun. Berhati-hati baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan maupun dalam pemikiran. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau engkau mau hidup, perkatakan firman, ucapkan syukur. Biarlah setiap perkataan kita, Bapak Ibu, perkataan yang penuh kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Mulai hari ini, apakah engkau dipajak, di sekolah, di rumah, di gereja, di mana saja Anda berada. Hari ini, mari kita berusaha dan bertanding untuk menampilkan 11 poin untuk masuk dalam kemah abadi, masuk dalam gunung Tuhan, supaya kita tidak kecewa ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Mau sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu? Intinya adalah hidup dalam kesalehan. Anak Tuhan harus saleh. Anak Tuhan harus hidup kudus, hidup suci, penuh kasih. Inilah yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai Tuhan katakan nanti aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Hanya karena apa? Mulut tidak dijaga, menggosip kiri kanan. Itu mobilnya kredit, itu kulkasnya kredit. Siapa begini? Duniawinya tuh. Kasih korban pun datang ke gereja itu duniawi di sana, melakukan ini, perbuatan ini dan lain-lain. Kalau kau mengasihi saudara, tegur 4 mata. Kalau dia tidak mau, bawa temanmu lagi, tegur 6 mata. Kalau tidak mau, tegur di hadapan jemaat. Kalau tidak mau, tandai dia sebagai orang pemungut cukai, orang berdosa sebagai saudara. Kalau kita menegur seseorang, dia kembali kepada Kristus, engkau menyelamatkan nyawa. Dan Tuhan Yesus bahagia, malaikat Tuhan bersorak-sorai. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi surat Kristus yang hidup semasa kita hidup di dunia ini. Ada amin Bapak Ibu? Mau sungguh-sungguh bertobat? Amen. Mau hidup saleh? Mau jadi berkat Tuhan? Amen. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, lihatlah saudara-saudaraku Tuhan Yesus yang rindu bertobat. Anak-anakmu yang menyebut Kristen, anak-anakmu yang di luar sana banyak tantangan Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya mereka Tuhan tetap mereka mempertahankan jati dirinya, kesalehan mereka, mempertahankan kasih Kristus, mempertahankan karakter mereka, hidup saleh, hidup benar, hidup kudus, menjadi teladan, menjadi garam dan terang dunia, supaya namamu dipermuliakan dan kehidupan kami. Karena Engkau akan sebentar lagi akan datang. Kami mau berusaha menyenangkan hati Kristus. Ampuni, maafkan dosa-dosa saudaraku, dosaku juga Tuhan. Kami yang belum kudus, belum saleh, belum layak, belum lolos daripada persyaratanmu ini. Dari hari ini Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh, kami mau kembali ke jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita satu lagi dengan sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi